Selamat datang di Cangkir Podcast, podcast yang akan membahas seputar hidup, cinta, dan cerita. Agama kita itu sering memerintahkan kita agar pandai berpikir sehingga dalam ayat Quran itu sering disebutkan afala taqilun, afala tubsirun. Banyak ayat-ayat seperti itu yang artinya sama dengan afala taqilun itu banyak. Apakah kamu tidak berpikir kenapa kita itu kok selalu diperintah untuk berpikir berpikir sehat berpikir normal. Kenapa karena memang ketika kita tidak mau berpikir ketika kita tidak mau berpikir positif, ini memang bahaya, pasti bahaya Satu misal ada masakan misalkan ketika orang itu masak dengan menu yang luar biasa, anggaplah yang memasak itu adalah koki yang paling populer di Indonesia misalkan. Dia memang top, dia jago masak. Ketika dia masak kemudian masakannya itu luar biasa, artinya masakan itu mantap, masakannya itu lezat. Pertanyaannya adalah, ketika dia itu memasak dengan masakan yang luar biasa, masakannya itu mantap, lezat dan nikmat maka semua orang akan mengatakan bahwa masakan orang ini super keren, masakannya ini adalah nomor 1 di Indonesia. Artinya populer, semuanya orang akan memuji bahwa masakan Mas ini begitu lezat, dia pandai memasak. Semuanya akan berbondong-bondong memuji orang itu. Nah, pertanyaannya adalah, ketika dia masak apalah, misalkan masak masakan rendang misalkan, atau masakan Padang, ketika masakannya lezat, pertanyaannya adalah, masakan itu enak dari unsur apanya? Apakah karena memang Mas yang ahli memasak ini apakah karena dia memang ahli memasak atau karena faktor-faktor yang lain? Ketika kita menjawab bahwa masakan ini lezat dan enak gara-gara Mas ini memang ahli memasak, dia kursus sekolah memasak sampai ke luar negeri, gara-gara masakan Mas ini nikmat, lezat karena Mas ini ahli memasak. Ketika kita menjawab seperti itu dan kita sepakati, enggak juga, enggak bisa kita mengklaim seperti itu. Kenapa kok enggak bisa Karena ketika masakan itu lezat dimasak oleh koki internasional dimasak oleh orang yang ahli memasak ketika yang memakan ketika yang merasakan masakan itu adalah orang yang lidahnya itu ada penyakitnya ini pasti tidak enak, masakan itu pasti tidak enak. Atau mungkin ketika memakan masakan itu pada saat itu ada gempa, wah ini langsung secara drastis masakan itu pasti tidak lezat dan tidak enak. Atau mungkin ketika mau makan masakan yang lezat itu, tiba-tiba rumah itu hancur, tiba-tiba ada gempa, atau tiba-tiba ada angin puting beliung, maka seketika itu masakan itu pasti tidak enak. Atau mungkin ketika mau makan masakan yang lezat itu, masakannya orang yang ahli masak itu ketika mau masak ternyata anak dan istrinya kecelakaan, wah seketika itu pasti tidak enak masakan itu. Berarti ada beberapa unsur masakan itu bisa lezat, bisa nikmat baru ketika memenuhi beberapa unsur.
Lah kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, kalau begitu berarti masakan itu lezat, ya bukan karena masakannya. Artinya masih ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Baru kalau semua unsur itu telah terpenuhi, baru masakan itu bisa lezat. Ya enggak bisa ya kita itu mengklaim satu masakan gara-gara masakan, enggak bisa ya. Artinya harus ada beberapa unsur. Nah, unsur-unsur yang lain ya, semua itu adalah ciptaan Allah. Semua itu adalah ciptaan Tuhan alam semesta. Iya kan? Rasa rasa asin, rasa manis, rasa sedep, semuanya itu bukan ciptaan koki, bukan. Ya, garam itu asin, gula itu manis, itu ciptaan siapa? Ya ciptaan yang Allah ya, itu ciptaan Tuhan kita ya. Kemudian tidak terjadi gempa, ya itu adalah ciptaan Allah ya. Kemudian anak kita itu tidak kecelakaan ya, itu adalah ciptaan Allah ya. Kemudian rumah kita itu tidak tidak roboh ya, tidak ada gempa, tidak ada angin puting beliung ya, itu adalah ciptaan Allah ya. Lalu kenapa ya kita itu kok sulit bersyukur ya ketika ada koki memasak masakan rendang misalkan lezat ya, baru kita itu bersyukurnya luar biasa, terima kasih kamu itu hebat, kamu itu begini ya. Padahal hanya gara-gara itu. Sementara zat yang telah menciptakan garam itu asin, gula itu manis ya, tidak ada gempa ya, sayur-sayuran itu tumbuh, ada hujan dan lain sebagainya, ya kita itu mengabaikan semua itu ya. Kita mengabaikan semua, padahal semuanya itu adalah ciptaan Tuhan kita. Koki hanya memasak ya, sayurnya yang menumbuhkan sayur ya Tuhan kita ya. Kemudian ada rasa asin yang menciptakan adalah Tuhan kita, gula itu manis yang menciptakan adalah Tuhan kita. Kemudian kemampuan yang ada di koki itu, dia bisa berjalan, dia bisa memasak ya, bisa mencicipi masakan ini kurang apa, semua yang ada di tubuh koki internasional itu adalah ciptaan Tuhan ya. Kemudian waktu masak dia itu teliti ya, pikirannya normal ya, dia bisa melihat ini garam, ini gula ya, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan kita ya. Sebetulnya ya ketika waktu masak ya, kalau kita tidak ada air ya, air itu siapa yang menciptakan ya? Dari bumi keluar air, dari atas langit hujan air ya, turun air ya, itu semuanya ciptaan Tuhan kita. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Tuhan kita. Koki hanya 1% saja, 1 titik jarum saja ya. Usaha dia ya hanya 1 titik jarum saja ya. Kalau kita berpikir ya sulit ya, maksud saya itu ketika kita berpikir ya, kita memang harus memuji ya, dan bersyukur kepada Tuhan alam semesta ya. Kita kan enggak ya, misalkan kita itu diberi makanan ya oleh tetangga, wah itu luar biasa kan, kita itu muji dia itu dermawan, dia itu baik hati, dia itu orang kaya yang tidak sombong, semuanya pujian, pokoknya hujan pujian. Ya memang betul sih, ketika tetangga kita berbuat baik, memang syariat kita memerintahkan untuk berterima kasih. Tapi kan reaksinya itu beda ya. Padahal ketika ada tetangga berbuat baik pada kita dikasih makanan, dikasih uang ya 500.000, ini kan pujiannya hujan ya, luar biasa ya. Di balik itu ada zat yang telah menciptakan ya, hati tetangga itu bergerak untuk memberikan makanan pada kita, hatinya bergerak ya agar memberi uang pada kita. Itu yang menggerakkan hati itu ya Tuhan alam semesta. Kemudian tetangga itu bisa punya perasaan, bisa punya pikiran ya, dia punya ingatan ya, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan alam semesta ya. Kemudian dia bisa berjalan ya kan, dia bisa berbisnis, bisnisnya lancar, semua pelanggannya itu berbondong-bondong untuk beli
apa yang ia jual. Itu semua yang menggerakkan ya Tuhan alam semesta ya. Nah, semuanya adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan. Lah kita mengabaikan, tidak berterima kasih pada Tuhan kita ya. Kita yang memujinya ya tidak serius ya. Tapi satu kali kejadian dikasih uang oleh tetangga, wah itu kan hujan pujian ya. Hujan pujian, padahal di balik itu Tuhan alam semesta yang telah menciptakan semua itu.